Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa nusalli wa nusallimu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kepada yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Pengasih, Bapak-bapak, ibu-ibu, guru dan juga karyawan dari SMK Negeri 2 Pengasih yang kita hormati. Hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah bersama-sama senantiasa kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat dan karunia-Nya terhadap kita semua. Jangan lupa marilah kita sanjungkan sholawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebenarnya kok agak lesu itu kan kepala kambing kan. Sebagaimana yang tercantum di depan itu adalah pengajian dalam rangka Idul Adha. Seperti kita ketahui bahwasanya Idul Adha itu kan hari raya. Hari raya apa? Kurban. Mengkorban roh. Haji. Hari raya yang kita lalui itu sebetulnya menurut Sayyidina Anas bin Malik itu ada 5. Salah satunya adalah hari raya yang kita rayakan di dunia ini ada 2 setidaknya. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sama-sama hari raya. Yang pada esensinya sebetulnya yang dikatakan sebagai Idul, hari raya itu adalah al-yaumu alladzi yamurru alaihil mu'min wa la yuktabu alaihi dzambun wa huwa yaum'id. Hari di mana seorang mukmin melaluinya tanpa tercatat adanya dosa, itu adalah wa huwa yaum'id, itu adalah hari raya. Maka setidaknya itu kita merayakan 2 hari raya ini karena memang dua-duanya kalau seorang mukmin itu benar-benar derek apa yang telah didhawuhkan Allah dalam Al-Quran dan juga mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pastinya 2 hari raya itu tidak punya dosa. Di hari raya Idul Fitri itu banyak ibadah-ibadahnya itu adalah secara pribadi. Puasa, as-shaumuli wa ana ajibi. Poso itu ya yang tahu hanya dirinya yang berpuasa. Wa ana ajibih, dan saya Allah ajibih yang akan langsung memberikan pahalanya. Karena apa? Ya sifatnya memang pribadi kita dengan Allah SWT. Orang poso berjamaah, ya yang tahu adalah diri kita. Seandainya misalnya tas ngelas gitu ya, melak itu, kemudian kalau duduran terus kemudian nopo
ngelak sidik. Itu yang tahu sebenarnya adalah kita dan Allah saja. Yang lainnya nggak tahu. Aku bahkan jajan di sekeliling sini umpamanya gitu ya, ada warung lebu itu terus kemudian keluar lagi, nah, tanpa menunjukkan kelelahan ataupun kehausan, dahaga, ya bisa-bisa saja, tapi kan hati tidak bisa dibohongi. Jadi takorubnya itu adalah takorub yang terbanyak adalah takorub fardiyah, diri kita pada Allah SWT, iktikaf, menanti Lailatul Qadar, deres Quran. Idul Adha itu justru yang banyak adalah ibadahnya ibadah untuk sosial. Berkorban itu maksud ya tuku sapi dewi, beli dewi, pangan dewi itu entek. Justru adalah untuk kemaslahatan sosial, maka dikatakan Idul Kurban. Tadi sudah dibacakan bagaimana perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai kemudian ada syariat kurban. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam lama tidak diberikan keturunan, kemudian berdoa, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin, tanpa hentinya, maka Allah memberikan keturunan, fabasyarnahu bihulamin halim. Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bihulamin halim, dengan anak yang sangat aris, yang luar biasa. Nabiullah Ismail itu tidak sama dengan kita. Wes ora ana sing madani Nabiullah Ismail jangan ciriane ini. Wis ora bekicik kaya awake dhewe lho. Falamma balagha mausya, ketika kemudian Nabi Ismail ini berumur asya itu bisa membantu ayahnya. Ya kira-kira kalau di kita ya mungkin sekitar umur 9 tahun, 10 tahun ini kan nek coro anak sekarang itu kan urung pateo, nakal banget, iso dikendalikan wong tuane. Tapi juga sudah bisa berpikir untuk dirinya sendiri, bisa mbukake apik karo elek. Coba nek saiki jadi anak HP yo gitu meneh. Skandalane angel gitu. Itu kemudian qala ya bunayya inni ara bil mana. Nabiullah Ibrahim alaihissalam niku ngendikan, ya bunayya, hai anakku, ini ara bil manam, sesungguhnya saya bermimpi. Ara kan melihat bil manam, dalam tidur kan bermimpi. Jadi mimpi itu saja, itu sebenarnya ono ngimpi yang bermakna, ono sing ngimpi niku kembang turu. Nek kakek mangan daging niku ngimpine ya kakean tidur kan gitu ya. Kira-kira Anni adbahuka, saya didhawuhi oleh Allah untuk menyembelih engkau. Itu Nabi Ibrahim bercerita kepada Nabi Ismail, calon nabi. Fandur madza tara, wes pikiran apa pendapat Nabiullah Ismail alaihissalam itu, karena memang seorang yang istimewa. Matur ya abatif al matukmar satajiduni insyaallah minasyabirin. Bapak, ya abah, laksanakan aja matukmar apa yang telah diperintahkan Allah kepada panjenengan. Coba sekarang, kalau misalnya anak sekarang itu takoki kaya ngono, piye iki aku ngimpi kon bleh sampean, kira-kira cah saiki ora kuwale lho Pak, kula sing nyembleh jenengan sing tak sembelih. Nah nek ora ngimpi kon bleh ya bleh, apa meleh kok ngimpi
mengatakan akan menyembelih. Satajiduni insyaallah minasyolirin. Insyaallah panjenengan tetep badhe manggi kula menapa kawulane Gusti Allah ingkang sabar. Ini cerita sing luar biasa, cerita yang luar biasa. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika kemudian keduanya berserah diri, falamma aslama, keduanya berserah diri pada Allah. Wa tallahu lil jabin. Kemudian Nabi Ibrahim niku tallahu meletakkan ke tanah pelipis dari Nabi Ismail ke tanah itu. Sudah wis meh disembelih niku. Hari iki nek cara penjelasan tafsir niku lebih panjang lagi. Sampai seperti apa gambaran ketika tallahu lil jabin itu. Sudah diterangkan panjang lebar dalam tafsir. Kalau saya matur malah sesuai dengan tiga tur aku. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Kemudian ada hatif panggilan, hei Ibrahim, benar Anda engkau telah membenarkan dawuhnya Allah kepadamu. Lajeng dirasakan niku sebagai ini kan kadhalika najil musinin, kemudian innahu lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang besar dari Allah SWT. Lagi kemudian setelah diuji oleh Allah, lagi kemudian wa fatainahu bidzibhin adzim. Kemudian barulah kemudian Allah menggantikan karena ketundukan kepatuhannya Nabi Ibrahim diganti dengan dzibhin adzim, dengan jumlah yang besar. Wa tarokna alaihi fil akhirin. Nah ini kemudian wa tarokna, Allah mengabadikan alaihi kepada kebaikannya luar biasanya Nabi Ibrahim fil akhirin kepada umat-umat yang datang kemudian, termasuk sampai kepada kita semua. Maka di situ juga dikatakan salamun ala Ibrahim, kesejahteraan semoga senantiasa terlimpah kepada hamba Allah Nabiullah Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat kesejarahan faktor historis dari Idul Kurban, jadi kenapa harus membelih kambing, membelih sapi itu sebetulnya bahwasanya menuntun kita bahwasanya kurban itu orang pengen beleh terus dipangan, tapi ada ketundukan kita, kepatuhan kita, penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat lain dikatakan la yanalallaha, surat Ahad yang buka, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. La yanala ora bakal merkoleh Allah ing ridhone Gusti Allah luhumuha, daging-daging kurban itu, wala dima'uha, dan juga darah-darah dari kurban itu, walakin yanalu taqwa minkum, akan tetapi yang menyampaikan kepada ridhonya Allah itu adalah at-taqwa minkum, takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kurban itu di situ, meskipun Rasul addimu dohayakum fa'innahu matoyakum, sudah cari kurban itu sing lemu, sing gede, sing ideal, karena itu akan menjadi kendaraanmu nanti di ketika masuk surga. Tetapi
Kalau kita lihat ayat ini, mestinya kalau kita takwa itu kurban itu rasa ngeling-ngeling entuke bagian piro. Kadang-kala urunan 3 yutonan. Beberapa kelompok itu bodoh. Nanti hasilnya jenenge sapi itu kan juga sulit kan sama itu. Hasilnya beda. Bagian telune 1/7 dari sapi itu beda-beda, ana sing 5,5 kilo, ana sing 6 kilo, ana sing 7 kilo. Mulai karo genengan, urunane padha, bagiane beda. Niki napa kita melihat ayat ini walati yanal taqwa minkum, pasti dia akan begitu. Oh ya, wis bagiane beda enggak masalah, sing penting aku itu adalah berkorban karena bertakwa pada Allah Subhanahu. Hakikatnya kan di situ. Hakikat korban kan di situ. Maka kemudian dimaknai korban itu secara syariah, ada yang secara maknawi filosofinya, misalnya yang disembelih itu sebetulnya bukan hewannya, ya secara lahiriah memang hewan yang disembelih, tapi hakikatnya adalah sifat-sifat kebinatanganmu yang disembelih dan lain sebagainya. Ya monggo saja, nggak apa-apa, ya memang begitu. Ya, manusia itu, ya memang manusia ini diciptakan secara umum, wabe wong itu kanggonan serakah. Maka kenapa ada Idul Kurban kon berbagi itu ben ora serakah? Ini bener. Coba dipikir, orang itu rata-rata manusia, kecuali orang-orang khusus, itu tetap oke niku ngingu burung hantu, gitu. Maksudnya awal lagi jajaknya koncone awal, arep kurban awal, sedekah awal, jariyah awal, apalagi itu semuanya enaknya min awal karo awal. Padahal kalau kita lihat semua harta kita itu kan nggak ada yang kita bawa sampai meninggal, misalnya di mobil wapik Pajero mati terus pendem sak Pajero ini belum pernah ada kan. Yo nek pusaka ngono yo kadang kala ana, tapi kan tidak begitu berharga. Nah, Idul Kurban, Idul Adha itu sebetulnya bagaimana itu juga melatih diri supaya kita itu tidak awalan, orang medit. Padahal dalilnya jelas, dalilnya itu kan sudah jelas. Mata yakum, dohayakum ala sirati matoyakum. Dohayakum, kewan-kewan kurban ira kabeh, Anda semua, antum semuanya, ala sirati, di atas siratal mustaqim, matoyakum itu sebagai kendaraan-kendaraan kita. Kendaraane rasa api-api, boleh wedhus sing ciri ae. Iya. Ya sudah sini ya kenapa yang penting kenapa kendaraan. Ya jangan nang dunia boleh sing apik, nang akhirat boleh sing boleh ya sing apik. Maka ada ketentuan-ketentuan syar'i tentang hewan-hewan yang disembelih itu. Kambing, ya kambing untuk satu orang, dan itu juga kambing itu ada dua. Kambing yang kambing Jawa dan orang Jawa. Kalau itu ya kudu umurnya 2 tahun bowel. 2 tahun itu berarti genep 2 tahun, melaku tahun yang ketiga. Sapi juga sama. Sapi itu untuk 7 orang, bisa untuk 7 orang. Nek kurang oleh ora, yo oleh. Misalnya wong 5 kurban sapi siji boleh. Bahkan 1 orang pun boleh kok. Aku pengennya kurban mentumpahane wedi, gitu. Kurban sapi siji boleh, apa ora oleh?
itu boleh. Tapi kalau sekarang itu aneh, saya kan juga sering mintai tolong untuk nyembelih. Wah, ini nanti korbannya adalah si A, si B, si C, si D dan keluarga. Lha yang guyu ini karepe kepiye? Lho korban iki sakjane iki sapi siji iki kanggone wong 7, Mas. Hanya untuk orang 7. Lho nek iki dan keluarga iki keluargane sampean piro? Anak saya 2, Pak. Istri saya 1. Oh ya sudah. Dengan saya mau nanti pas nyembelih akatan begitu, tetapi sampean tambah wedhus 3. Jadi sapi siji kan wedhus 3 lha piye? Ya enggak bisa kalau misalnya keluarga si A, keluarga si B melu sak bagian rombongan kok mengatasnamakan keluarga. Ya yang jelas secara fikih itu sapi 1 untuk orang 7. Nah kalau masalah fadilahnya, kemudian satu keluarga ada yang berkorban, kemudian sekeluarga itu diampuni oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah, iya. Tapi kalau pas nyembelih itu diakatkan untuk semua keluarga, ya nggak bisa. Nah, itu yang perlu dimengerti juga. Sapi juga sama, ada ketentuannya. Itu harus 2 tahun penuh. Artinya masuk kepada tahun yang ketiga. Kalau domba itu 1 tahun dan itu bisa disembelih masuk kepada tahun yang kedua. Justru cara Jawa gampang bahwa kriterianya adalah poel. Tapi yo bakul itu kadang-kadang yo nganyelke. Dadi urung poel, goleke catut, untune di ketok loro. Ya mesake jare bakul itu kan karena uang. Mesake ra apa ngadu beleh wae kok. Subhanallah. Ya itu kadang-kadang kita juga harus hati-hati. Jadi meskipun tadi itu bahwasanya landasan kita berkorban itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi cara-cara yang digunakan juga harus yang bagus. Maka kaidah secara umum itu kan ada at-thariqatu ahammu minal madah wal ustadu atau wal mursyidu ahammu minat thariqah. Ini bisa digunakan juga di sekolah. Metode at-thariqah itu ahammu minal madah, lebih penting daripada materinya itu sendiri. Ya tidak. Sekolah di SMK 2 itu sebetulnya pasti bagus, fasilitas bagus, pembelajarannya standar yang tinggi, itu pasti. Tetapi tanpa ada metode yang bagus itu tidak menghasilkan anak didik yang juga bagus. Maka at-thariqatu ahammu minal madah. Tetapi juga perlu diingat bahwa metode yang baik itu masih kalah al-ustadu, guru itu ahammu minat thariqah, lebih penting daripada metode itu sendiri. Bagaimana menyiapkan materi yang bagus, metode yang bagus, tapi penyampainya adalah tidak bagus, ya tidak akan diterima dengan baik. Makanya korban itu yo bener takwane tenanan nangsane Gusti Allah, cara berkorbannya pun juga harus dengan cara yang baik sesuai dengan syar'i, sesuai dengan syariat gitu. Beleh barang ngoten iki. Ora beleh cara Jawa. Bapakne mati, mbahne mati, anake mati, kowe mati sisan. Yo ana wong Jawa iki beleh kaya ngoten niku. Subhanallah. Niku penyembelih adzabih itu juga ada kriterianya. Dan paham bener yang menyembelih itu paham, yang disembelih itu yang harus putus itu urat yang mana saja. Itu paham. Zaman waktu nyembelih, hukum menyembelih pun juga harus paham.
Itu ada orang penyembelihnya. Hewan yang disembelih pun juga ada kriterianya. Ya sesuai dengan kesunahan-kesunahan itu atau wajib yang dihindari picak umpamanya gitu. Tidak genap, mungkin kuping hilang siji, pincang dan lain sebagainya, itu kan nggak boleh ketika untuk berkorban. Itu juga harus tahu. Bahkan ya kalau misalnya mempelajari tentang korban itu ada dua, korban wajib dan korban sunnah. Wajib itu kalau nadar itu kalau namanya nadar korban itu menjadi wajib berkorban, dan sohibul korban tidak diperkenankan sama sekali memakan dari daging hewan yang dikorbankan. Lah ini nanti jelimet lagi urusannya. Nek aku sesuk nek wis napa niku gaji, nek guru ada sertifikasi Pak ya. Bapak-bapak, sesuk nek sertifikasine medhun aku meh korban. Itu masuk nadar ora? Gitu misalnya. Yo nek nadar, yo wis kowe korban tapi kowe ora entuk bagian apa-apa, mung iku wajib wis kabeh kekno wong. Dan lain sebagainya, ada jelimet-jelimet kayak gitu ya ono gitu. Makanya wis rasa nopo jenenge jelimet-jelimet sing ndawek situ wis pokoke korban duit korban sementing mawon. Mboten susah-susah. Nek sunah ngoten wong jenenge sunah ya, sunah sebagaimana yang kita pahami itu. Tapi rata-rata kita jujur mawon. Korban kan tetap pengen makan daging lho. Nggih napa mboten? Nggih, jarang sing ora, kecuali sing mungkin darah tinggi lho, korban wedhus. Iya. Nah, ini korban. Mudah-mudahan bisa dipahami meskipun saya menyampaikannya tidak urut gitu ya. Tidak urut, detail gitu, terstruktur gitu. Ini ya sebenarnya kalau menggalih menjenengan kan ulul albab ini kan diatur cerdas. Nanti justru ketika diurutkan itu kan supaya orang sekolah ngono kae kan nggih rawan motor ya napa ngantuk kali ini. Tapi nek tim puncak ngono kan wis diurutke dhewe. Nggih. Nah, ini korban. Kembali lagi pada masalah korban itu ada korban itu ada korban wajib dan ada korban yang sunnah. Korban wajib itu adalah korban nadar, dan kalau korban itu korban wajib maka shahidul korban tidak diperkenankan untuk mengambil dari daging yang dikorbankan itu. Terus pembagiannya gimana? Yusak renandani lah kalau dibagi renandani itu ya kalau hewan belum mati ya jangan dipotong kepalanya. Ada malah kan ada kayak gitu, cepat mati biasa dipotong. Yo naik sekali tebas malah putus itu mekruh ketemu nih, tapi kalau ketika kemudian masih hidup kok di lagi itu bisa jatuh kepada haram. Maka harus berhati-hati juga. Nah, terus kemudian tasarrufnya ya sebetulnya kalau tasarruf daging kurban itu tidak sama dengan tasarruf zakat. Tasarruf daging kurban boleh kepada siapa saja, boleh. Muslim baik kaya maupun miskin ditasarrufi, maksudnya diaturi, tidak masalah. Lah kayak kurban kok korban yo nggak apa-apa. Cuma niki secara umum tamliknya, kepemilikannya itu yang beda. Kalau fuqara wal masakin itu tamliknya adalah tamlik sempurna kepemilikannya, didolo yo oleh. Tetapi kalau wong sugih itu tamliknya tidak tam, artinya mengoleh untuk dinikmati, tidak boleh dijual belikan. Itu yang kudu ngerti. Termasuk adalah kulit biasanya. Kulit kurban itu kadang-kadang kan waton,
kulitnya didol. Nggak boleh. Man ba'a jilda udhiyatin fala udhiyatala. Sapa wonge sing adol kulit dari hewan kurban itu maka tidak dianggap sebagai kurban. Maka terus piye kulitnya? Apa ya didung gitu. Ya monggo diketok-ketok didung juga boleh gitu. Atau yang kalau misalnya mau dijual disetatuskan dulu ini bagiannya si A, kemudian dijual, si A kemudian baru disedekahkan kepada masjid atau panti atau kepada organisasi, baru boleh. Termasuk jagal tidak boleh, jagalnya diupain dasi, enggak boleh. Sebagai upah juga tidak boleh, tapi kalau sebagai bagian itu boleh. Oh, Pak, jangan tak bagiin das. Monggo, tapi kalau Pak jangan tak opain das, nggak boleh. Nah, ada pengertian-pengertian yang semacam itu juga harus kita ketahui. Maka dalam surat Al-Kautsar Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika, maka bersolatlah ketika diberikan anugerah oleh Allah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, inna a'tainaka, satemene wis paring sapa ingsun Allah ka ing sira Muhammad Al-Kautsar ing kenikmatan sing gede. Ada yang mengatakan itu adalah telaga yang dari surga, ada yang itu adalah kenikmatan yang besar. Nah ini kenapa kemudian kanjeng Nabi berarti juga kepada umatnya kita juga diberikan kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fasholli li rabbika, maka bersolatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Tadi disampaikan Pak Kepala itu bagaimana kita berkorban untuk orang lain, memaknai korban yang luas yang semacam itu ya iya. Anjing guru itu memang harus berkorban. Kalau ingin anak didiknya itu memang manfaat, memiliki ilmu yang berkah manfaat, guru itu tidak boleh hanya transfer ilmu. Hanya transfer ilmu kok enggak, tapi juga harus transfer rohaninya ilmu. Nah, itu dengan apa? Dengan mendoakan. Kalau malam itu yang didoakan adalah termasuk murid-muridnya. Bahkan kalau wali kelas itu seyogianya sajane, tapi saya juga hanya bisa ngatur rasa ngakoni. Itu kan namanya siapa, paling ora difatihai si A, si B, si C, si D. Ngoten niku. Nah, ya angel ngoten niku. Sing ngakoni yo arang-arang. Rata-rata ya sudah pokoknya iki yang penting nang sekolah ngajar, kemudian sertifikasinya medun, rampungan gitu. Berarti kon berkorban wanhar untuk sampai kepada menghantarkan anak didik yang mau membeli berarti manut nurut, yang tadinya bodoh jadi pinter, yang tadinya tidak tahu apa-apa menjadi berpengalaman. Itu sebetulnya adalah perjuangan juga, wanhar juga, berkorban dalam makna yang luas. Itu bagaimana kita memberikan pengorbanan diri kita kepada orang lain, pelayanan kita kepada orang lain. Maka kalau itu kemudian kita lakukan kembali kepada la yanalallaha luhumuha wala dimaruha walakin yanalut taqwa minkum, maka kemudian akan berimbas kepada diri kita bahwasanya kita ini tidak termasuk, mudah-mudahan tidak termasuk orang yang mendustakan agama, yaitu apa? Alladzina hum yuraun, orang yang hanya beraktivitas untuk riya. Riya itu kan untuk pamer. Apalagi kita di lingkungan kerja, itu memang rawan dosa itu. Riuraun ini dadi angel gitu. Nah, piye kalau ada Pak Kepala minggu ya oleh ngajar oleh tenangan. Karena orang ini sak dunia duit gitu kan. Nah, kalau orang misalnya jabatan apa atau apa gitu, wis nek karo atasane kowe juga ya wae. Iya.
Kira-kira yuraun ora. Nah kalau misalnya kita itu manjan at-taqwa minkum, takwa tenang sana Gusti Allah, kita itu bekerja dengan baik, menghormati orang lain, Pak Kepala juga kita tempatkan sebagaimana beliau sebagai kepala, kita terhormat, kita terbaik, dimanapun terbaik, itu ya at-taqwa minkum. Tapi namanya gue mau di depan beliau, kaya ya di belakang itu ngaceng-ngaceng, wah yes, radadi alladzina hum yura'un. Semuanya dalam segala macam jabatan, termasuk saya di KUA misalnya gitu, kalau anak kan pemenang terus sudah nah, misalnya tidak tak bermede sama yura'un. Tapi ketika kita ini wanhar memaknai Idul Adha dengan benar, maka dimanapun kita terbaik, kita itu isin takut hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.